Selamat pagi, saudara berkat oleh Tuhan. Kembali bertemu dalam GPD Filman Mas Menyapa dimanapun Anda berada. Firman Tuhan bagi kita pagi hari ini terdapat dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Saudara berkat oleh Tuhan, firman Tuhan ini berjanji bahwa Tuhan memberikan rancangan kepada kita orang percaya, rancangan damai sejahtera yang mendatangkan hari depan yang penuh pengharapan. Namun kalau kita melihat apa yang melatar belakangi ayat ini adalah pembuangan Israel ke Babel. Kenapa bangsa Israel waktu itu dibuang ke Babel? Karena pelanggaran mereka. Mereka melalaikan tahun-tahun Sabat, bahkan ketika Tuhan memperingatkan mereka berkali-kali melalui nabi-nabinya, bangsa Israel tetap mengabaikan, bahkan mereka jatuh dalam penyembahan berhala dan berbuat dosa. Saudara berkat oleh Tuhan, ketika Israel ditawan, mereka kehilangan semuanya. Mereka kehilangan kebebasan mereka. Mereka kehilangan tanah mereka. Semua harapan pun hilang. Namun, sekalipun demikian, Tuhan tetap memperhatikan keadaan umatnya. Tuhan tetap menyampaikan firman-Nya untuk menguatkan dan menghibur mereka di tanah pembuangan. Ya, di ayat yang ke-10 dikatakan begini, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Saudara, tujuan daripada Tuhan membuang bangsa Israel ke Babel bukan tujuan untuk rancangan kecelakaan. Namun tujuan Tuhan adalah untuk mendisiplinkan, untuk mendidik bangsa Israel. Bangsa Israel sudah terlalu jauh dari hadapan Tuhan. Itu sebabnya untuk mengembalikan bangsa Israel ke hadapannya, maka Tuhan mengizinkan hal yang mungkin celaka bagi mereka, yaitu dengan membuang mereka ke Babel. Namun di sana mereka dididik, didisiplinkan untuk kembali mengingat betapa besar kasih setia Tuhan atas kehidupan mereka. Dan tidak selama-lamanya mereka di sana. Firman Tuhan katakan kalau sudah genap waktunya, Tuhan sendiri akan mengambil mereka dari pembuangan dan mengembalikan mereka ke tanah air mereka. Saudara berkat oleh Tuhan, dalam pengertian kita akan Tuhan mungkin sering juga kita bertanya, Tuhan kalau memang Tuhan mengasihi umatnya, kalau memang Tuhan mengasihi kita orang percaya, mengapa ada bencana alam, mengapa ada penderitaan, mengapa ada kesulitan? Mengapa Tuhan tidak membiarkan umat-umatnya mungkin bersenang-senang saja menikmati hal-hal yang berkat yang Tuhan sudah sediakan. Namun kita melihat pengalaman dari Israel. Ketika Tuhan membiarkan mereka, maka mereka akan terbuang lebih jauh lagi dari hadapan Tuhan. Ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi di hadapan kita. Mungkin hal-hal yang menurut kita ini tidak sesuai dengan harapan kita. Ini tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Penginginan kita akan Tuhan mungkin kita membayangkan hal-hal yang baik-baik saja. Hal yang senang-senang saja. Tapi mengapa ada penderitaan di dalamnya? Ada pergumulan di dalamnya. Satu yang menjadi catatan bagi kita pribadi lepas pribadi adalah bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera untuk mendatangkan hari depan yang penuh pengharapan. Kalaupun keadaan di hadapan kita saat ini tidak sesuai dengan harapan kita, percayalah ada rencana Tuhan di dalamnya. Melalui keadaan ini, melalui kesulitan ini akan membawa kita kepada rencana Tuhan yang sesungguhnya. Tidak sesuai dengan harapan kita, tapi kita akan melihat Tuhan akan menjadikan kita menjadi orang yang sesuai dengan harapannya Tuhan. Tidak sesuai dengan rencana kita. Namun kita tahu bahwa Tuhan punya rencana juga dalam kehidupan kita. Tidak sesuai dengan apa yang kita rancangkan. Tapi kita percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang mendatangkan hari depan yang penuh pengharapan bagi setiap kehidupan kita. Saudara berkat oleh Tuhan, dalam percaya kita akan Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, mungkin hal-hal yang sulit, jangan pernah kecewa, jangan pernah berputus asa atau berburuk sangka kepada Tuhan bahwa Tuhan sedang merencanakan suatu hal yang buruk bagi dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik untuk mendatangkan hari depan yang penuh pengharapan. Seperti janji Tuhan kepada bangsa Israel, kalau sudah genap waktunya, Tuhan sendiri akan bawa bangsa Israel kembali ke tanah air mereka. Sama seperti kita, kalau sudah genap waktunya, apa yang Tuhan inginkan kita lakukan, apa yang Tuhan inginkan kita lihat melalui masa-masa sulit yang Tuhan izinkan terjadi, kalau sudah genap waktunya, tangan Tuhan sendiri akan menarik kita dari beban-beban kita. Tuhan sendiri akan mengeluarkan kita dari masa-masa sulit kita sampai kita melihat betapa besar rencana, betapa besar rancangan Tuhan, betapa besar kasih Tuhan yang senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan kita selama kita setia mengiring akan Tuhan. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati setiap kehidupan kita, menguatkan setiap kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat rancangan-Mu yang baik bagi kami, rancangan-Mu yang damai sejahtera yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami.
Sebagai umat-umat-Mu, kami penuh dengan keterbatasan untuk memahami segala rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Tapi senantiasa kami datang di hadapan-Mu, rendahkan diri Tuhan. Biar Engkau Allah yang senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan kami, mengajar kepada kami Tuhan, menyingkapkan kepada kami Tuhan segala rencana-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga hari lepas hari apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami bersetia mengiringkan Tuhan, karena kami percaya Engkau Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biar penyertaan daripada Allah jadi bagian dalam kehidupan kami. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan Tuhan, semua Tuhan jadikan berhasil dalam nama Yesus. Bahkan apa yang jadi kebutuhan keperluan kami percaya Engkau yang sanggup mencukupkan, Engkau yang sanggup mengadakan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami akan melangkah pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur dalam satu nama yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.